Tapi kalau menurut ente man, jin itu punya kemampuan nggak untuk menyesatkan manusia? Atau iblis lah, bapak moyangnya jin, punya kemampuan nggak untuk menyesatkan manusia? Untuk menyesatkan, ini Pak. Punya ya. Kalau Levi, iblis itu punya kemampuan nggak untuk menyesatkan manusia? Bukannya nggak punya kemampuan, Pak Ustadz. Kalau iblis yang turun tangan sesat kita, Pak Ustadz. Jawab dulu pertanyaannya. Punya apa enggak? Pasti punya. Punya. Kalau Arpa? Punya Pak. Punya. Didi? Enggak, Ustaz. Loh, gimana enggak? Alasannya? Ketika setan itu membisikkan manusia, Pak Ustaz, keputusan ada di manusia, Pak Ustaz. Jadi iblis nggak punya kemampuan untuk menyesatkan manusia? Mereka hanya membisikkan saja, Pak Ustaz. Tetapi hati manusia itu kan ada sifat fujur dan takwa, Pak Ustaz. Ketika sifat takwa kita lebih tinggi, insya Allah bisikan-bisikan itu nggak akan bisa masuk mereka, Pak Ustaz. Kalau Hendra, iblis tuh punya kemampuan nggak untuk menyesatkan manusia? Punya Pak. Wah, Kali sendiri. Nggak apa-apa, Anda harus punya jawaban yang berbeda biar ada ilmu yang keluar. Siap. Menarik. menarik juga ini. Kalau sahabat syiar, kira-kira iblis punya kemampuan untuk menyesatkan manusia apa enggak? Jawab chat. Coba dijawab, coba dijawab. Ayo punya apa enggak, punya apa enggak? Ayo dukung saya. Di sini 4 lawan 1. 1, 2, 3, 4. Kang Acep jawabannya tidak bisa kepada orang-orang yang ikhlas. Wah, Oke, Kang Acep. Tidak bisa kepada orang yang ikhlas. tapi ada orang-orang yang ikhlas Nggak ini. apa-apa. Tapi tetap nggak bisa kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, bisa dong. Kan tadi yang fujur dan takwa nih bilang. Enggak, jawabannya kan jawabannya harus satu nih. Bisa atau enggak? Iya Tidak. kan begitu. Bisa apa enggak pertanyaannya? Iya. Nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin. Kalau dia ikhlas, kalau ikhlas siapa yang bisa? Kalau dianya maksiat, gimana? Tidak punya, setuju. Aduh. Nanti bisa nggak kira-kira? Apa mau dirubah? Enggak, Anda tetap pada pendiriannya, Mas. Biar ilmunya keluar. Bisa Pak. Oh, Jadi iblis itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iblis itu tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia. Sama seperti seorang rasul. Rasul itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Iya. Hakikat. Kalau seandainya iblis punya kemampuan untuk menyesatkan manusia, manusia semua pasti sesat. Wong dia punya kemampuan kok. Begitu juga Rasul. Kalau Rasul memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, semua manusia nggak ada yang kafir. Karena apa? Yang memiliki kemampuan menyesatkan dan memberikan petunjuk adalah Allah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Iblis itu hanya diberikan kemampuan untuk menggoda manusia. Tergantung manusianya. Mau ikut nggak dengan godaan iblis, bujuk rayu setan, tergantung manusianya. Sama aja Rasul, tergantung manusianya. Mau nggak menerima risalahnya seorang Rasul, atau dia tetap dalam keadaan kekufuran. Ente pasti ingat kejadian ketika pamannya Rasulullah itu menjelang ajal, Abu Thalib. Nabi kan datang memberikan dakwahnya. Tapi Abu Thalib tetap dalam kepercayaan leluhurnya. Artinya apa? Nabi nggak punya kemampuan itu, memberikan hidayah itu nggak punya. Wong pamannya tetap dalam keadaan kufur kan. Begitu juga iblis. Hampir tiap nabi digoda sama iblis untuk disesatkan. Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi nggak ada satupun para nabi yang terbujuk. Karena apa? Memang iblis nggak punya kemampuan menyesatkan manusia. Dia hanya mampu menggoda. Kalau manusia itu ikut, berarti mereka masuk golongan iblis ataupun syaitan. Semua kembali kepada manusia itu sendiri. Makanya dalam diri manusia Allah berikan anugerah fujur wa taqwa, durhaka dan taat. Seperti itu.
Termasuk Nabi Adam, Pak? Termasuk Nabi Adam. Ya, ada manusia sama. Termasuk Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu sebagai simbol kita semua itu luar biasa. Simbol sebagai bapak moyangnya manusia. Manusia itu seperti itu. Diilustrasikan manusia yang mengikuti bujuk rayunya iblis. Karena kebanyakan manusia seperti itu. Mengikuti bujuk rayunya iblis. Kebanyakan manusia. Ya, rata-rata manusia seperti itu. Nah, Allah memberikan ilustrasi berupa Nabi Adam. Yang Nabi Adam itu terkena bujuk rayu iblis. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam setelah itu? Dia bertaubat kepada Allah. Sayangnya banyak manusia yang mengikuti ajakan iblis, tapi mereka tidak mau bertaubat. Padahal udah dicontohin tuh sama bapak kita tuh. Kalau ente salah, ente maksiat, tobat. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Ikuti taubatmu dengan amal soleh, sebagaimana Nabi Adam. Tapi selanjutnya iblis nggak mampu lagi itu menggoda Nabi Adam. Makanya Nabi Adam kesalahan yang pertama dan yang terakhir, dia nggak melakukan kesalahan lagi. Nah, kita juga harusnya seperti itu manusia. Nggak ada manusia yang terbebas dari dosa. Kita semua pernah melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah dia bertaubat. Jangan sampai lupa tuh. Jangan keenakan dengan maksiat kita. Taubat udah. Itu yang dicontohkan bapak moyang kita. Ya, sebagai manusia pertama. Tidak sempurna. Walaupun dia seorang nabi. Ya. Karena kesalahannya dia masih di akhirat sono. Kalau di dunia dia nggak ada salahnya. Seperti itu. Ya, itu hikmahnya itu seperti itu. Ya. Jadi iblis sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia. Begitu juga para setan, para pengikutnya, para bala tentaranya nggak punya kemampuan untuk menyesatkan manusia. Mereka hanya bisa membisik-bisikkan, menggoda kita, mengajak kita. Mau nggak diajak kita? Itu doang pertanyaannya. Terbujuk nggak kita ketika kita digoda sama para setan? Makanya ketika di akhirat kelak, kita nih banyak nyalahin setan. Di akhirat, ya Allah, aku begini tuh karena si atau setan tuh yang godain. Dipanggil setannya. Ya dia merasa saya hanya menggoda kok. Dia aja mau ikut yang tolol. Kenapa mau ikut? Ya kan? Kenapa mau ikut godaan saya? Ini bariun minka. Aku ini takut kepadamu, ya Allah. Masya Allah. Ini akhafullahu rabbul alamin. Ini bariun minka. Aku berlepas diri dari apa yang dia kerjakan. Karena aku cuman manas-manasin doang. Udah datang ke sono tuh. Yang kemarin juga berhasil. Gitu doang. Oh, insyaallah. Betul. Mau enggaknya kan tergantung kita. Kalau kita kebujuk, akhirnya kita ke sono. Makanya kata setan tuh, ini bariun minka. Aku berlepas diri dari apa yang kau kerjakan dulu tuh di dunia. Suka minta ke makam, minta ke batu, minta ke laut. Ini bariun. Karena engkau mau aja saya ajak ke sono. Kan keputusan di tangan kita. Kita mau jalan apa enggak? Keputusan di tangan kita. Bukan di tangan setan. Gitu. Jadi setan itu tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia. Kita sendirilah yang menyesatkan diri kita sendiri. Karena bujuk rayu mereka. Bisa karena kelemahan iman kita, bisa karena kedangkalan ilmu kita. Akhirnya kita mudah untuk dibujuk, digoda, dan dirayu sama mereka. Ya. Begitu juga para nabi. Ternyata para nabi tidak ada satupun yang memiliki kemampuan memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Karena Allah yahdi mayyasha. Allah lah yang punya hak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Seperti itu.